Martial Peak 3239. Hua Qingxi tersenyum ringan. Tuan Istana terlalu khawatir, Lembah Hati Es pasti tidak akan menolak kesempatan yang begitu baik. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu apa maksudmu. Hua Qingxi berkata, karena senior Bing Yun telah hilang selama bertahun-tahun, Lembah Hati Es telah ditekan oleh Sekte Asking Passion, jadi mereka tidak memiliki banyak properti dan hanya beberapa kota di bawah yurisdiksi mereka. Tampaknya hanya ada 2 atau 3 kota, dan sebagian besar hasil mereka berasal dari bunga roh dan rumput roh yang ditanam di lembah. Dalam beberapa tahun terakhir Ice Heart Valley juga telah menerima banyak murid, jadi saya khawatir mereka berada di tempat yang sempit. Sekarang ada manfaat yang diberikan kepada mereka, bagaimana mereka bisa menolak? Petik 2. Yang Kai membelai dagunya dan merenung sejenak sebelum berkata, jika itu masalahnya, kita bisa menghitungnya. Dia tidak tahu banyak tentang Ice Heart Valley seperti yang dilakukan Hua Qingxi. Karena Hua Qingxi telah mengatakannya, itu pasti kebenarannya. Jika dia benar-benar bisa menarik Ice Heart Valley ke kereta perang, maka 4 sekte teratas dari domain utara akan bergabung dan tidak ada seorang pun di domain utara yang berani memblokir mereka. Setelah beberapa saat dia sampai pada keputusan, kalau begitu hitung. Hua Qingxi tersenyum dan berkata, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, aku akan pergi mengundang seseorang sekarang. Yang Kai mengangguk dan Hua Qingxi segera terbang keluar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah membawa seorang wanita dingin ke aula. Wajah Yang Kai segera menjadi hitam saat dia melirik Hua Qingxi dengan sedikit kebencian karena dia benar-benar membawa Ji Yao bersamanya. Sejak 2 kali dia diam-diam bertemu Ji Yao, Yang Kai agak takut bertemu dengannya. Di satu sisi, menyelinap di sekitar memberinya rasa kegembiraan, dan di sisi lain, dia merasa malu pada Su Yan dan yang lainnya. Hatinya dipenuhi dengan penderitaan, dan yang paling penting, dia masih tidak bisa memahami niat Ji Yao. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah membahas masalah ini dengannya, tampaknya membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi tidak membiarkan Yang Kai berhasil terlalu mudah, menyebabkan Yang Kai merasa seperti sedang disandera. Pada saat ini, Hua Qingxi telah membawa Ji Yao, jadi suasana hatinya hanya bisa dibayangkan. Hua Qingxi memiliki ekspresi curiga di wajahnya. Baru saja, dia tampaknya telah memperhatikan bahwa ekspresi kepala istana tidak sepenuhnya benar, tetapi dia tidak peduli dan menangkupkan tangannya. Tuan Istana Penatua Ji telah tiba. Yang Kai tersenyum, saudari muda Yao. Di depan begitu banyak orang, Ji Yao tidak menunjukkan kelainan apapun dan hanya menyapa kakak Yang. Yang Kai terbatuk ringan dan berkata, saya mengundang suster muda Yao ke sini karena saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Saya yakin kepala manajer hebat telah mendiskusikan masalah ini dengan senior Bing Yun. Saya ingin tahu apa sikap senior. Jika dia ingin menyeret Ice Heart Valley bersamanya, sikap Bing Yun adalah kuncinya, jika tidak semuanya akan menjadi omong kosong. Ji Yao berkata dengan ringan, guru berkata bahwa Lembah Hati Es dapat bertahan bertahun-tahun yang lalu berkat bantuan kakak senior Yang. Sekarang kakak senior yang telah menghadapi masalah yang sulit, Lembah Hati Es secara alami akan membantunya. Jika kakak senior memiliki permintaan, Lembah Hati Es pasti tidak akan menolak. Petik 2. Mata Yang Kai berkedip saat dia tersenyum dan berkata, bagus kalau begitu aku harus merepotkanmu. Melihat sekeliling, dia berkata, karena semua orang ada di sini, mari kita bahas rencana dan selesaikan masalah ini dengan cepat. Karena mereka telah memutuskan untuk melakukannya, tidak perlu menunda. Bagaimanapun, 4 sekte besar telah bergabung dan tidak ada seorang pun di wilayah utara yang bisa melawan mereka, jadi tidak perlu skema atau plot apapun. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mendorong ke depan. Berita asosiasi juga dengan cepat dirilis. Dengan Istana Surga Tinggi sebagai pusatnya, mereka akan menyebar ke seluruh domain utara dan mengumumkan dominasi Istana Surga Tinggi ke domain utara. Adapun berbagai sekte dan kota besar di domain utara, mereka harus menyediakan Istana Surga Tinggi dengan beberapa sumber daya budidaya setiap tahun. Setelah diskusi selesai, Ji Yao, Li Jiao, dan Miki segera kembali ke sekte masing-masing untuk menarik pasukan. Keesokan harinya, di depan arai perlindungan sekte Istana Surga Tinggi, sekelompok orang terbang. Di sebelah kiri adalah sekelompok wanita cantik. Sebagian besar dari mereka memiliki penampilan yang luar biasa dan aura mereka berbeda satu sama lain, menyilaukan mata. Orang-orang ini secara alami adalah murid Lembah Hati Es. Di sebelah kanan adalah orang-orang dari Istana Naga Api, dan di belakang mereka adalah murid-murid Sekte Full Sky, masing-masing berjumlah lebih dari 1000. Tidak banyak dari mereka, tetapi rasio master di antara mereka sangat menakutkan. Ada banyak pembudidaya tahap Kaisar Realem dan prinsip sumber, dan bahkan yang terlemah adalah Origin King Realem. Pasukan High Heaven Palace berada di tengah, dengan 3 Monster King memimpin.
Yehen dan master tahap Dao Sos lainnya juga telah mengambil tindakan, tetapi orang-orang yang tersisa tidak cukup baik. Mereka pada dasarnya semua Origin King Realms benar-benar tidak ada bandingannya dengan tiga lainnya. Para murid yang datang dari Starfield untuk sementara berada dalam posisi yang sulit, itulah sebabnya polarisasi High Heaven Palace begitu parah. Mereka berdua sangat kuat dan sangat lemah. Hua Qingxi memanggil Li Jiao, Miki, dan Jiao dan menyebarkan peta. Di peta ini ada banyak titik merah yang masing-masing mewakili kota atau sekte besar. Setelah serangkaian diskusi, beberapa ribu pembudidaya dibagi menjadi 8 kelompok yang masing-masing memiliki 2 murid dan master tahap Dao Sos memimpin mereka. Tujuan orang-orang ini secara alami adalah lokasi yang ditandai di peta. Satu-satunya tujuan dari perjalanan ini adalah untuk memungkinkan kota-kota dan sekte-sekte ini untuk mengenali posisi High Heaven Palace sebagai penguasa, dan kemudian menawarkan sumber daya kepada mereka setiap tahun. Yang Kai sudah memperjelas pendiriannya. Jika mereka masuk akal, mereka tidak akan bertarung, jika tidak, mereka akan bertarung, jika tidak bisa, mereka akan mengirim pesan kembali, dan akan ada master untuk berurusan dengan mereka. Master Realem Kaisar dari 4 sekte besar tidak bisa dianggap enteng. Namun, sebagian besar tempat di mana tim yang dipimpin oleh master tahap Dao Sos ini berada mudah untuk ditangani, dengan Master Realem Kaisar memimpin tim. Dengan kekuatan gabungan dari keempat keluarga ini, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Yang Kai juga memimpin sekelompok orang menuju kekuatan teratas wilayah utara. 5 hari kemudian, di aula utama markas Myriad Ancestor Sekte, Master Sekte Myriad Ancestor Hua Yu berdiri di depan aula utama, menangkupkan tangannya dan mengirim mereka pergi. Hanya setelah kelompok 8 sosok itu menghilang, dia menyingkirkan senyum kaku dan desahannya, ekspresi cemberut muncul di wajahnya. Wakil Master Sekte Cheng Dahai berjalan mendekat dan bertanya dengan marah, Tuan Sekte, apakah kita benar-benar akan memberikan 30% dari keuntungan setiap tahun ke Istana Surga Tinggi? Itu benar, hanya dengan beberapa kata dari bocah kecil itu, memberikan 30% dari manfaat yang kami peroleh, bagaimana orang lain akan melihat Myriad Ancestor Sek saya? Seorang penatua juga menggertakkan giginya dan berteriak. Hua Yu bertanya dengan sedih, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jika Master Sekte tertarik, bawahan ini akan segera memimpin beberapa orang untuk membunuhnya dan mengambil slip giok itu. Pada saat itu, tidak akan ada saksi, dan tidak ada yang akan tahu bahwa itu adalah bawahan Myriad Ancestor Sek. Itu benar, tindakan anak nakal ini telah menimbulkan kemarahan publik. Ada banyak orang di domain utara yang ingin membunuhnya, siapa yang tahu bahwa kitalah yang melakukannya? Kamu. Hua Yu berbalik untuk melihat sesepuh dan pelindung di sekitarnya dan menggelengkan kepalanya, kamu bukan lawan. Penatua yang berbicara berkata, jika kita tidak mencoba, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita bukan lawannya? Anak laki-laki itu hanya Kaisar Realem urutan kedua, jika kita semua menyerang bersama-sama. Tidak perlu mencoba, aku sudah mencobanya, kata Hua Yu sedih. Sudahkah kamu mencoba? Semua orang saling memandang, akhirnya mengerti mengapa Hua Yu membawa Yang Kai ke ruang rahasia barusan. Ternyata dia ingin menguji kemampuannya, atau lebih tepatnya, melihat apakah ada kesempatan untuk menangkapnya. Lagi pula tidak ada yang mau memberi manfaat kepada orang lain tanpa alasan. Apakah hasilnya? Semua orang melihat ke arah Hua Yu dengan penuh harap. Sama sekali bukan lawan, Hua Yu tersenyum pahit. Penatua berkata, Master Sekte, mengapa kamu perlu memuji orang lain untuk mengurangi prestise kamu sendiri? Kamu juga Kaisar Realem urutan kedua, jadi kamu seharusnya tidak lebih lemah darinya, kan? Hua Yu berkata, justru karena kultivasi setiap orang hampir sama, maka saya langsung setuju. Dia mengizinkan saya untuk menyerang 10 kali, tetapi dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Aku bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Apa? Semua orang terkejut bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Keduanya berada di alam kaisar urutan kedua, namun Master Sekte bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya sambil berdiri diam. Konsep macam apa ini? Dengan kata lain, Yang Kai mampu memblokir serangan Master Sekte hanya dengan Kaisar Qinya. Dia hanya menggunakan serangan biasa untuk menangkap tuan tua ini. Hua Yu melemparkan bom berat lainnya, menyebabkan semua orang merasa pusing dan menghela nafas. Dengan metode seperti itu, bagaimana sekte leluhur Myriad saya bisa melawan? Jika kita tidak bertindak sesuai dengan keinginannya hari ini, 10.000 tahun yayasan Myriad Ancestor Sekte saya akan dihancurkan. Petik 2. Dia berani. Cheng Dahai meraung. Hua Yu meliriknya dan berkata, dia mungkin benar-benar berani. Jika 4 sekte teratas bergabung untuk menghancurkan Myriad Ancestor Sek saya, apa yang akan kita gunakan untuk melawan mereka? Dia benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya.
Beberapa hari yang lalu, saya mendengar bahwa Sekte Full Sky diserahkan ke Istana Surga Tinggi. Saya pikir seseorang menyebarkan desas-desus palsu, tetapi sekarang sepertinya dia tidak berbohong. Petik 2. Semua orang terdiam, wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Jika mereka menyerahkan 30% dari pendapatan mereka setiap tahun, itu berarti mereka akan kehilangan 30% dari pendapatan mereka setiap tahun. Tidak ada yang akan senang tentang itu. Kemajuan masalah ini agak tidak terduga. Yang Kai memimpin sekelompok orang ke domain utara dan membawa serta prestise penyerahan Sekte Full Sky. Tempat-tempat yang dia kunjungi tidak membutuhkan banyak usaha untuk mendapatkan 30% dari berbagai keuntungan sekte setiap tahun, jadi tidak ada yang berani menolak. Paling-paling, mereka diam-diam akan menguji kemampuan Yang Kai seperti Myriad Ancestor Sect untuk menemukan jalan keluar. Yang Kai tidak hanya fokus berlari. Setiap kali dia menemukan tempat yang cocok, dia akan membuat Space Array dan menghubungkannya ke High Heaven Palace. Dengan cara ini, jika ada orang yang tidak memenuhi janji mereka di masa depan, High Heaven Palace bisa datang dan memberi mereka pelajaran kapan saja. Di wilayah utara, selama ada kota, sekte, atau tempat di mana keluarga ditempatkan, mereka harus membayar 30% dari keuntungan mereka. Satu atau dua keluarga 30% mungkin tidak banyak, tetapi 30% dari seluruh pencapaian wilayah utara cukup menakutkan. Dengan kata lain, bahkan jika Istana Surga Tinggi tidak melakukan apapun di masa depan, mereka masih dapat memperoleh 30% dari manfaat wilayah utara. Belum lagi, dengan koneksi sekte dan keluarga kota-kota ini, mereka akan dapat mengumpulkan sejumlah besar spesialisasi dari wilayah utara dan meningkatkan perdagangan antara Istana Surga Tinggi dan wilayah selatan. Barang-barang yang dikumpulkan dari wilayah selatan juga bisa dijual ke seluruh wilayah utara, dan perbedaan harga yang bisa mereka peroleh juga cukup tinggi. Setelah menyibukkan diri selama lebih dari 20 hari, Yang Kai kembali ke High Heaven Palace melalui Space Array. Dia telah berhasil menggerogoti beberapa tulang yang sulit di wilayah utara. Satu-satunya alasan dia bisa berhasil dengan lancar adalah karena berita penyerahan Sekte Full Sky telah menyebar jauh dan luas. Bahkan Full Sky Sect telah mengajukan, jadi apa pilihan lain yang mereka miliki? Alasan kedua adalah bahwa operasi ini telah dilakukan bersama oleh 4 sekte besar dan tidak ada yang berani melawan.